Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi bersama Kak Dimas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini ya. Di sini ada subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Di sini coba kalian lihat, di sini ada gambar apa saja nih? Nah, ini dia tahu, ini anak-anak, ini ada yang bermain layangan, di sini ada yang bermain bola, di sini ada yang bermain kelereng, ada yang bermain ayunan. Nah, di sini banyak sekali. Di sini ada yang liatin ayunan nih. Kalian pernah nggak main di rumah? Main apa kalau pernah? Nah, di sini ada katanya Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Nah, kalau bermain itu harus rukun ya anak-anak. Tidak boleh kalian itu bermain rebutan atau berantem. Mainnya harus rukun. Oke, kita lihat ke halaman selanjutnya. Nah, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Nah, bermain dengan rukun nggak tadi nih? Coba kalian lihat, ada yang berantem nggak di sini? Nah, lalu di sini beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sini, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Coba kalian lihat, ada nggak di sini? Gambar pertama ya, ini gambar pertama. Gambar pertama, ini rukun nggak mereka? Lalu gambar yang kedua, rukun nggak kira-kira? Gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima. Di sini coba kalian diisi di buku kalian, gambar mana yang bermainnya dengan rukun, gambar mana yang mainnya nggak rukun atau berantem atau rebutan. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Bagaimana sikap anak-anak kalau lagi main itu? Apakah harus berebut? Oke, harus rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Nah, kalau nanti mainnya nggak rukun gimana? Teman-temannya mau nggak? Kalau mainnya curang gimana? Mau nggak temennya diajak main bareng? Pasti tidak mau ya. Jadi kalau anak-anak mau bermain itu diusahakan bermain dengan rukun. Nah, lanjut ke pembelajaran. Kita lihat pembelajaran 1 ya. Halaman 51, coba anak lihat. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Di sini ada Udin dan Edo ya. Nah, oke, Pak Dimas kali ini akan membacakan. Kalian tolong simak ya. Kalian juga di rumah boleh ikut membaca. Udin, Do, ayo kita main kelereng di lapangan. Tanya si Udin. Lalu Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lainnya. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan semakin menyenangkan. Lalu Edo jawab, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Lalu Udin menjawab lagi, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, sikap seperti ini harus kita contoh ya anak-anak. Mereka bermainnya dengan rukun, tidak milih-milih teman. Aku nggak mau main sama kamu. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Jadi mainnya harus rukun. Temannya sama saja, semuanya itu semua teman. Nah, sekarang coba kita latihan. Di sini ada tulisan, sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Tulis kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Nah, anak-anak udah tahu belum kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu banyak sekali ya. Ada ayo, ada yuk, dan lain-lainnya. Di sini ada tulisan kalimat ajakan. Nah, coba kalian cari
di percakapan ini yang mana yang mengandung kalimat ajakan. Lalu peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, sebagai pengganti kalian peragakan di depan orang tua kalian ya. Ayo mengamati. Nah, anak-anak coba amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada beberapa gambar anak-anak. Ada 1, 2, 3 gambar. Nah, coba anak-anak lihat, amati dulu gambarnya. Amati. Nah, ini ada 3 orang anak ya. Ini kira-kira mau ngapain? Nah, ada Udin, ada Made. Nah, mereka membawa apa? Nah, kira-kira mereka bermain apa tuh? Mereka mau bermain kelereng. Nah, coba anak-anak baca percakapannya ini ya. Ini percakapannya tuh mau ngapain? Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mau mengambil kelerengku terlebih dahulu. Selalu bermain kelereng. Ya, kalian urutkan ya anak-anak yang mana gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga sebagai latihan. Sudah? Jika sudah, kita beralih ke halaman 53. Di sini ada tugas. Ayo menulis. Tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Nah, jadi kalian menuliskan cerita di sini ya. Ini kalian boleh tambahin kata-katanya. Kalian urutkan di sini sesuai urutan. Jadi urutan 1. Urutan 1 nih anak-anak. Apa? Yang mana tadi gambar yang 1 yang mana ya? Nah, kalian tulis ceritanya di sini. Kalian tulis di sini nanti apa? Lalu cerita yang kedua. Nih, yang kedua yang mana ya? Nanti di sini. Saya nggak ada keterangannya. Kalian bikin cerita sendiri ditambahi. Tulis di sini. Nah, lalu cerita yang ketiga. Sini yang mana ya gambar ketiga? Misalnya ini. Nah, kalian salin lalu tulis di sini ya. Nah, sudah paham belum anak-anak tugasnya? Jangan lupa dikerjakan ya. Lalu untuk mengamati, ayo mengamati. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, di sini kira-kira nih ada siapa nih? Lagi main apa? Ya betul, mereka lagi main layang-layangan. Bermain layang-layang. Anak-anak ada yang pernah main layangan nggak? Nah, kalau bermain layang-layang itu harus hati-hati ya. Dan harus lihat kanan kiri kalau lagi ngejar layangan. Jangan asal lari, nanti bisa tertabrak motor. Maaf ya anak-anak, ada kucing lagi gelut. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Menirukan gerak bermain. Gerakan tangan seperti ini. Satu di atas, satu di bawah. Lalu gerakan kakinya naik. Kalian peragakan sendiri ya, Pak Dilus nggak bisa meragakannya karena di sini tempatnya terbatas. Lalu gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak coba bisa contohkan di rumah gerakan yang ini. Lalu, ayo mencoba. Nah, lakukanlah gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama-sama temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Oke anak-anak, boleh dicoba ya gerakan-gerakan tadi ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Di sini ada Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115 kelereng. Kelereng Edo ada 124 kelereng. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambar dengan kubus satuan. Ini kan satu nih, satu titik ini satu kubus. Sampai bawah ini ada 10. Nah, kesini ada 10 juga, 10 kubus. Berarti ini 100 kubus. Lalu yang ini
sini ada berapa anak-anak? Ya betul, 10 kubus. Lalu yang ini ada berapa nih? Bisa dihitung nggak? Ya betul, ada 5 kubus. Jadi kelereng Udin 100 ditambah 10 ditambah 5 jadinya sama dengan berapa anak-anak? Ya betul, 115. Lalu kelereng Edo di sini ada berapa nih? Nih ada berapa? 100 ya. Lalu di sini ada berapa? Ada 20. Betul. Di sini ada berapa nih yang terakhir? Paling sedikit. 4. Betul. Nah, ditambah 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 124 ya anak-anak. Nah ini ratusan, puluhan, satuan. Ini juga, ini ratusan, puluhan, satuan. Ini ratusan, puluhan, satuan. Nah perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Ini 10 itu sama 20. Besar mana? Besar yang 20 ya anak-anak. Nah besar yang 20. Nah sekarang perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah mana nih? Yang lebih banyak nih 115 apa 124? Nah betul, yang paling banyak adalah kelerengnya kubus milik Edo. Ini kelereng ya anak-anak, bukan kubus. Nah ada 124. Nah di sini ada 124 kelereng. Jadi kelereng Udin ada berapa? 115 kurang dari, lebih sedikit dari kelereng Edo. Lebih sedikit ya, tulis di sini lebih sedikit dari kelereng Edo. Seperti itu. Nah, lalu coba anak-anak sekarang latihan di bawah ini. Beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada dua gambar nih. Gambar 1, gambar 2. Nah, kalian ada contoh satu ya. Beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Misalnya ini berapa nih? Ini 100, ada 2 berarti 200. Ada tambah 30, 230 tambah 2, 232. Sedangkan ini 100, 232. Ini 100, ini 40, ini 4, berarti 144. Nah, beri tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Yang lebih banyak mana? 123 atau 144? Pinter, 132. Nah, berarti dicentang di sini ya anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, untuk nomor berikutnya kalian boleh kerjakan yang ini. Nah, kalian kerjakan yang ini ya anak-anak. Nah, ini coba kalian kerjakan sendiri, hitung sendiri ya anak-anak. Nah, setelah mengerjakan latihan ini, kalian kerjakan latihan yang ini ya. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Paham nggak maksudnya? Misalnya A ini ya, misalnya ada 10, sedangkan yang B ada 15. Nah, berarti A kurang dari B karena jumlah B lebih banyak. Nanti kalian hitung sendiri, yang A berapa buku, yang B berapa buku. Apakah A lebih dari atau A kurang dari B? Seperti itu anak-anak ya. Begitu juga dengan
pensil-pensil yang ada di bawahnya ini ada 10. Lalu ini 10 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah berarti ada berapa? Ayo hitung sendiri anak-anak. Nah kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ya anak-anak. Nah anak-anak sudah bisa belajar menghitung belum? Nah nanti kalian tulis ya, lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Misalnya A itu ada 11, lalu B juga ada 11. Berarti A sama banyak dengan B karena jumlahnya sama-sama 11. Misalnya A, ini beda lagi. A ada 10, B ada 5. Mana yang lebih banyak? Ya betul A, berarti A lebih dari B. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak sudah paham belum? Kalau sudah paham, kalian silakan kerjakan latihan ini di buku tulis kalian ya. Dan jangan lupa diberi tanggal. Nah sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.